Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolinda, saya Presidium Presma Unida. Saya juga Ketua Komite SMP 10 dan saya aktivis. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Menarik memang, mohon maaf tidak lagi masuk ke mukadimah karena mengingat waktu. Menarik memang kita bicara terkait dengan pendidikan Aceh. Yang menurut saya hari ini pendidikan Aceh sangat terpuruk. Dari sisi mutu juga dalam sisi pelayanan dan fasilitas bagi dunia pendidikan kita di Aceh. Tahun lalu saya pernah turun ke Aceh Tenggara. Aceh Tenggara itu ada satu SD di daerah kawasan Bun Indah. Itu hanya 4 kelas dan mereka seperti zaman dulu yang bangkunya sangat jelek, pustaka bukunya juga udah sobek-sobek, kemudian juga tanpa guru. Saya pikir untuk Aceh yang kaya gak layak mereka mendapatkan seperti itu. Kita gak bicara kota tapi bicara daerah. Harusnya ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang kedua, di dalam kanun ini disebut terkait dengan komite. Karena juga saya bagian dari komite. Hari ini saya agak bingung sedikit. Kenapa? Karena sumber anggaran pendidikan kita ini padahal banyak. Ada dari Migas, ada Otsus, kemudian ada BOS. Tapi juga masih dibutuhkan anggaran dari komite. Anggarannya itu juga bervariasi. Hari ini banyak wali murid yang menjerit bicara komite. Ada yang per bulan 20.000, ada 150.000, ada yang sampai jutaan. Bisa nggak ini diatur di dalam kanun supaya tidak memberatkan wali murid terkait dengan jumlah dana komitenya? Makin tinggi mutu sekolah, makin tinggi biaya komitenya. Kalau masih menggunakan biaya komite, sumber anggaran yang sudah ada itu kemana? Kenapa fasilitas yang ada di sekolah itu pun juga nggak cukup-cukup rasanya? Semakin banyak kegiatan siswa di sekolah, semakin besar biaya yang dibutuhkan. Dan saya juga mendengar beberapa waktu lalu disampaikan oleh guru yang bahwa untuk 2 bulan ke depan itu dana pos untuk pramuka udah nggak ada lagi. Ya balik lagi, akhirnya komite juga yang harus mensisihkan anggaran untuk kegiatan pramuka. Padahal itu adalah kegiatan yang sangat penting untuk anak. Nah, kemudian terkait dengan perguruan tinggi, tadi saya nggak masuk lagi ke ranah yang sudah disampaikan oleh para rektor. Kami di Unida hari ini itu menampung seluruh mahasiswa anak Aceh, anak miskin. Dari Pulau Aceh, Semelu, Senambang, seluruh daerah. Dan biayanya itu dari bidik misi dan biaya yayasan. Tidak ada anggaran dari APBA. Bagaimana perguruan tinggi kita ini bisa maju? Gimana caranya bisa maju? Kalau USK mungkin tadi sudah sampaikan, UIN juga mereka punya biaya mandiri yang sangat tinggi dan ada support dari pemerintah juga. Nah, kalau kami di Unida itu sama sekali tidak ada. Gaji untuk dosen itu dibayar dari SPP anak-anak mandiri. Biaya mandiri kami, biaya SPP kami itu berkisar hanya 2,5 per semester. Tidak besar. Dan kita nggak ada pembiayaan lain. Bagaimana kita bisa menghidupkan yang adanya calon guru? Kami juga punya fakultas FKIP. Yang di situ dididik adalah calon guru yang akan mendidik generasi Aceh ke depan. Kemudian terkait dengan dana abadi, sebagai aktivis saya sudah sangat memperhatikan terkait dengan dana abadi pendidikan. Jangan sampai kecolongan di masa Pak Abdullah Putih. Dana abadi digunakan untuk pembangunan PKA. Itu harus diingat sejarah itu. Sekarang dana abadi saya lihat di dalam kanun itu diperuntukkan untuk kawasan menengah ke atas. Aparatur, ya kan, untuk aparatur, kemudian untuk yang di sini diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan umum, kemudian juga beasiswa khusus, program kerjasama dan lain-lain. Kenapa
tidak digunakan dana abadi itu untuk memperbaiki fasilitas dan mutu pendidikan dasar minimal yang hari ini masih terpuruk. Kita bicara soal akhlakul karimah. Ya kalau misalnya bicara akhlakul karimah, kalau tenaga pendidik yang nggak memenuhi akhlak yang mulia bagaimana? Hari ini banyak anak-anak kecil yang udah jadi begal. Miris nggak kita? Belum lagi kita bicara terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dan di dunia pendidikan agama. Mohon maaf, di pesantren aja kita bisa ada anak yang disodomi. Itu bunda pendidikan, Pak. Saya mohon maaf, ini jangan dipotong kesempatan saya bicara hari ini, bicara pendidikan. Karena banyak anak-anak kita yang rusak. Yang sebenarnya yang merusak adalah kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi anak-anak hari ini yang nakal di sekolah yang sudah merambah masuk ke dunia begal? Siapa yang kita salahkan? Orang tua kah? Guru kah di sekolah? Karena kenapa? Karena tadi bicara soal mutu pendidikan kita tidak menjurus kepada akhlakul karimah. Karena semuanya dikejar dengan kurikulum, dikejar dengan harus target ini, target itu dan segala macam. Sehingga kita menyampingkan pendidikan agama yang berakhlakul karimah. Ini mohon Pak, ingat Aceh dulu dikenal dengan 3 kekhususan sehingga kita dianggap dengan istimewa. Yang paling khusus adalah dunia pendidikan dan tak terkalahkan. Kenapa hari ini kita terpuruk dunia pendidikan kita? Siapa yang mau kita salahkan? Nah, di dalam kanun ini saya mungkin, mohon maaf, mungkin ilmu saya tidak mencapai Bapak-Bapak Rektor dan akademisi yang lain. Saya tidak melihat secara keseluruhan kita bicara soal perbaikan mutu pendidikan di dalam kanun ini. Ini umum nih menurut saya, sangat umum. Pembahasannya sangat umum. Ada nggak yang lebih menjurus di dalam kanun ini yang mengikat? Bagaimana kita, ada nggak standar yang bagus, yang berkualitas untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan? Saya mohon nanti dari pimpinan dan teman-teman anggota lainnya bisa memperjelas terkait dengan dana abadi pendidikan. Karena tadi bicara terkait di sini disampaikan di dalam kanun bahwa harus transparan dan fleksibel juga akuntabilitas. Ini penting karena ini anggaran rakyat Aceh dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Aceh. Dan saya sangat tidak setuju jika kemudian dana pendidikan ini digunakan untuk kalangan menengah ke atas. Ya Pak, oke, mungkin dari kami sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.